Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza dari Universitas Bumegawara. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komputer semester 6 dan mengambil penjurusan Kecerdasan Buatan. Nah, di sini saya akan membahas tentang JST atau Jaringan Syaraf Tiruan, di mana seperti judul yang tertera di layar, yang mana kita akan membahas tentang algoritma HEP atau bisa juga disebut dengan Hebbian Learning. Oke, tanpa berlama-lama, kita harus perkenalan dulu. Kita harus tahu apa sih itu JST. Nah, JST adalah atau jaringan syaraf tiruan, yaitu model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. JST digunakan untuk mengenali pola, mempelajari hubungan dalam data, dan membuat prediksi. Nah, lanjut kita akan masuk pembahasan utama, yaitu model HEP, algoritma model HEP. Algoritma model HEP yaitu salah satu algoritma paling awal dan paling sederhana dalam JST. Berasal dari prinsip yang diajukan oleh Ronald Hebb pada tahun 1949, di mana algoritma HEP adalah metode pembelajaran dalam jaringan syaraf tiruan atau JST yang didasarkan pada prinsip bahwa jika dua neuron aktif secara bersamaan, maka bobot sinaptik di antara keduanya akan diperkuat. Oke, lanjut kita masuk ke prinsip dasar algoritma HEP. Pertama, bobot koneksi antara neuron diperbarui berdasarkan aktivasi simultan neuron input dan outputnya. Jika neuron input dan output keduanya aktif, nilai positif atau negatif sama-sama, maka bobot koneksi diperkuat atau ditambah. Lanjut, jika neuron input dan output tidak aktif secara bersamaan, nilainya berbeda tanda, maka bobot tidak diperkuat atau bisa saja melemah. Untuk pembaruan bobot dilakukan secara iteratif. Nah, di sini adalah rumus untuk pembaruan bobot, di mana W baru sama dengan W lama ditambah X dikali Y. Nah, Y ini adalah suatu output atau bisa juga disebut dengan T, yaitu target. Nah, X ini adalah input. W ini adalah sebuah bobot baru atau bobot lama gitu. Nah, di mana W adalah bobot koneksi ke kesekian nilainya, dan X adalah input ke sekian nilainya, dan Y adalah output neuron atau target neuronnya. Nah, terdapat bias juga diperbarui dengan B baru sama dengan B lama ditambah outputnya yaitu Y. Lanjut, kita nanti akan membahas lebih jelasnya di kasusnya. Oke, lanjut. Langkah-langkah algoritma HEP. Nah, di sini terdapat langkah-langkah. Pertama, inisialisasi semua bobot dan bias dengan 0. Untuk setiap pasangan input S dan target T, mempunyai set aktivasi unit input X sama dengan S. Set aktivasi unit output Y sama dengan T. Jadi input ini bisa sama dengan S, dan Y output ini bisa misalkan sama dengan T targetnya gitu. Nah, untuk perbarui bobot yang tadi kita bahas itu bobot W sama dengan W ditambah X dikali Y. Ini adalah suatu rumus bobot. Nah, selanjutnya itu perbaruan bias, di mana B sama dengan B ditambah Y atau output. Ulangi untuk seluruh data penelitian atau pelatihan. Oke, lanjut. Nah, ini penting, terdapat 3 siklus atau apa ya disebutnya, 3 cara inputan suatu atau outputnya bisa berbeda-beda, di mana dengan cara biner, jika N suatu nilai lebih besar atau sama dengan 0, maka hasilnya 1. Ingat, biner itu 1 dan 0 atau kosong. Nah, jika nilai lebih kecil dari 0, maka sama dengan 0. Ini untuk biner. Nah, lanjut untuk target yang bipolar. Jika N suatu nilai sama dengan lebih atau sama dengan 0, maka hasilnya 1.
Dan jika nilai n lebih kecil dari 0, maka sama dengan min 1. Ini untuk bipolar. Jadi pembedanya biner dan bipolar, jika biner itu 1 dan 0, nah bipolar 1 dengan min 1. Nah yang ketiga, jika n sama dengan t, maka jaringan head mengerti pola yang dimaksud. Oke, lanjut. Nah, kita membahas karakteristik dan kegunaan. Algoritma head sangat sederhana dan mudah diimplementasikan, cocok untuk jaringan satu lapisan dan pengenalan pola sederhana. Memerlukan representasi data bipolar nilai min 1 dan 1 agar hasil pelatihan optimal. Nah, ini untuk yang bipolar. Kalau yang biner nilai 0 dan 1 bisa juga kayak gitu. Dan tidak memiliki mekanisme koreksi kesalahan eksplisit sehingga kurang efektif untuk pola yang kompleks atau noisy. Jadi ibaratnya algoritma HEP ini untuk kasus yang sederhana gitu. Untuk yang lebih kompleks atau yang mempunyai noise ini kurang cocok. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini terdapat suatu fungsi logika jika logika n dengan input dan targetnya bipolar. Nah, kita akan mengeksekusi dalam kasus ini yaitu input dan targetnya berbentuk bipolar. Diketahui bahwa X1 dan X2 ini adalah input, ini nilai bias, dan ini target atau Y. Inputnya terdapat X1, 1, 1, min 1, min 1. Nah, untuk input kedua X2 yaitu 1, min 1, 1, dan min 1. Nah, biasnya itu adalah 1, 1, 1, dan target atau output Y-nya 1, min 1, min 1, min 1. Input dan target menggunakan representasi bipolar 1 dan min 1. Oke, sudah kelihatan dari awal ya, kalau ini adalah bipolar. Bias diasumsikan bernilai 1 untuk membantu pencapaian solusi. Nah, ini untuk studi kasus sederhana saja. Lanjut. Nah, kita masuk dalam rumus penyelesaiannya. Inisialisasi bobot awal W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan bias awal B sama dengan 0. Aturan pembaruan bobot dan bias model HEP di mana delta W sama dengan X dikali T atau input dikali output, di mana T ini target. Dan bobot baru rumusnya sama dengan bobot lama ditambah delta W. Nah, untuk rumus delta B yaitu sama dengan T. Jadi nilai dari delta B ini sama dengan nilai target. Nah, untuk bias baru sama dengan B lama ditambah delta B. Oke, lanjut biar lebih paham kita masuk ke bagian selanjutnya. Di sini sengaja saya biarkan untuk bobot awal W1 sama dengan 0 biar saya bisa menjelaskan. Dan tabel yang tadi saya rangkum lagi untuk inputnya di mana X1 dan X2 yang tadi. Nah, di sini pertama kita bakal nentuin delta W1-nya. Oke, kita masuk delta W1. Di mana rumus delta W1 yaitu sama dengan X1 dikali target. Nah, kita lihat X1-nya di sini bernilai 1 dan targetnya bernilai 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, begitu juga untuk yang sampai bawah. Di mana 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1, dan min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Berlaku juga untuk delta W2, di mana rumusnya yaitu X2 dikali T. Ini untuk input yang X2 yang bernilai 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan min 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Dan min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Jika delta W1 dan delta W2 sudah ditemukan, kita lanjut ke delta B. Nah, rumus yang tadi kita bahas yaitu delta B sama dengan T, maka kita bisa asumsikan di mana T ini bisa menjadi delta B. Kita lihat sama-sama kalau nilai T ini sama nilainya dengan delta B. Jadi delta B itu sama dengan T. 1, 1, min 1, min 1, dan seterusnya min 1. Nah, lanjut
kita bakal membahas bobot. Untuk bobot, ingat bobot bobot W1, bobot awal itu harus bernilai 0. Sama juga dengan bobot awal W2 harus bernilai 0 dan bias harus bernilai 0. Nah, di sini kita masukkan nilai 0 pertama, di sini 0 ditambah dengan 1, yaitu ditambah dengan W1-nya. Kita lihat terus. Ya, benar. W1 itu yang ini W lama ditambah delta W. Jadi, W lama bernilai 0 ditambah delta W gitu. Nah, delta W-nya itu 1. 0 ditambah 1. Sama dengan 1. Oke? Nah, jika terdapat nilai 1, nah 1 ini bakal turun untuk bobot selanjutnya. 1 ini bakal turun ke sini. Nah, di sini nanti bakal ditambah dengan delta W yang kedua, yaitu min 1. 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Di sini saya tulis 1 saja langsung karena plus dikali 1 yaitu min. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 ini nanti bakal turun ke tahap ketiganya, yaitu di sini. Nah, di mana 0 ini nanti bakal dijumlahkan dengan delta W yang ketiga juga. Nah, 0 tambah 1 sama dengan 1. Begitu juga yang ini bakal turun ke sini dan dijumlahkan dengan delta W1 yang terakhir. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berlaku juga untuk bobot W2. Jadi, untuk awalnya itu harus menggunakan 0. Oke. 0 ditambah 1, di mana rumusnya ditambah W2, delta W2 sama dengan 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang 1 ini bakal turun ke sini. Oke. 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Dan 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Min 1 tambah dengan 1 sama dengan 0. Lanjut, kita akan mencari delta B sama dengan, kita bakal mencari B barunya. Nah, untuk bias B-nya di mana 0 tambah 1, ingat harus dimulai dari 0 dulu. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1, min 1, min 1, min 1. Ingat ya, min 1 terus. Mana dia? Oh, ini dia. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah min 1 sama dengan 0. 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Turun min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Oke. Nah, untuk hasil akhir bobot dan biasnya yaitu W1 ditemukan nilai 2 dan W2 ditemukan nilai 0 dan B ditemukan nilai min 2. Lanjut, kita untuk tahap terakhir kita mempunyai rumus di mana kita harus mencari netnya. Nah, kan tadi sudah ditemukan nilai W1, W2 dan B atau biasnya sama dengan min 2. Di sini rumusnya yaitu net sama dengan W1 kali inputan X1 ditambah W2 kali inputan X2 ditambah B. Langsung saja kita hitung. Jadi, W1 itu sudah ditemukan kan sama dengan 2. Di sini ditulis 2 dan input pertamanya atau X1-nya itu adalah 1. Jadi, 2 dikali 1 ditambah W2-nya 0. Input keduanya 1. 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi, ditambah dengan B. Nah, B-nya itu bernilai min 2. Sorry. Nah, untuk hasil akhirnya di mana 2 kali 1 ditambah 0 dikurangi 2 sama dengan 0. Lanjut, untuk yang keduanya yaitu sama kayak tadi W1 bernilai 2, W2 bernilai 0,
dan B bernilai 2 dikalikan W1 kali X1, 2 kali 1. W2 kali X2, 0 kali min 1. Dan ditambah bias atau 2, min 2. Jadi nilainya 2 kali 1, 2 ditambah 0, 2 dikurangi min 2 sama dengan 0. Lanjut untuk W1-nya sama dengan 2 dikali X1 yaitu min 1 ditambah W2 sama dengan 0 dikali 1 ya tetap 0 dikurangi dengan bias karena biasnya itu min 2. Untuk hasilnya 2 kali min 1 min 2 ditambah 0 tetap min 2 ditambah min 2 ya sama dengan min 4. Min 2, min 2, 4. Oke. Nah, untuk yang terakhir W1 sama dengan 2 dikali dengan inputnya yaitu min 1 ditambah dengan W2 sama dengan 0 dikali X2-nya yaitu min 1 tetap bernilai 0 dan ditambah dengan bias yaitu min 2. Nah, 2 kali min 1 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan min 2 dikurang min 2 sama dengan min 4. Jadi ditemukan hasil tersebut yaitu 0, 0, dan min 4, min 4. Di sini kita bakal menyederhanakannya dalam bentuk bipolar. Nah, di sini terdapat 0. Ingat, tadi rumus bipolar yaitu anggapan ini adalah nilai n. 0 ini nilai n. Kita kembali ke belakang ke rumus bipolar. Nah, di sini jika n lebih besar atau sama dengan 0, maka bernilai 1. Coba kita lihat. Nah, jika n lebih besar atau sama dengan 0, maka bernilai 1. Jika n lebih besar atau sama dengan 0, maka bernilai 1. Jika n lebih kecil dari 0, maka bernilai min 1. Kenapa dia min 1? Karena ini itulah min 4. Min 4 itu lebih kecil dari 0. Makanya kita taruh outputnya yaitu min 1. Nah, di sini sama dengan yang ketiga yaitu min 4 itu lebih kecil dari 0. Maka hasilnya min 1. Nah, kita mencari perbandingan dengan target awalnya. Ini adalah target awal dari kasus tadi. Jika dia sama, berarti dia sesuai. Jika tidak sama, berarti tidak sesuai atau tidak diterima. Nah, untuk output yang pertama di sini dan target pertama yaitu sama. 1, 1 berarti dia sesuai dan diterima. Nah, untuk yang kedua di mana inputannya itu X1 dan X2-nya itu 1, min 1, dia tidak diterima. Karena hasil outputnya 1, asalkan target awal pada kasusnya itu min 1. Jadi dia tidak sesuai. Nah, beda dengan yang ketiga. Dari inputan X1, X2-nya itu min 1 dan 1, hasil outputnya min 1 dan targetnya itu min 1. Dia sesuai sama-sama min 1. Sama juga dengan yang keempat yaitu min 1, min 1. Jadi dia sesuai. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil untuk metode HEP ini, dari kasus yang kita bahas, nilai input dengan 1 min 1 itu tidak sesuai dan tidak diterima. Nah, selain itu, dengan input nilai 1, 1, min 1, 1, min 1, min 1 itu sesuai dan diterima menurut target ini. Oke, semoga teman-teman paham dan cepat dimengerti. Semoga ini membantu dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum.